Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru. Selama beberapa menit ke depan kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena saya percaya betul Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup bergantung kepada Tuhan, kita hidup mau dekat dengan Tuhan, maka tergenapi firman Tuhan ini. Tuhan tambah-tambahkan segala yang baik dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena Alkitab juga mencatat bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Jadi hidup kita tidak bergantung dengan apa yang kita lihat. Hidup kita bergantung dengan apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini betul mungkin bisa menggoncangkan pikiran kita, menggoncangkan damai sejahtera kita. Tapi ketika firman Tuhan kita dengar, maka ada kekuatan, ada penghiburan, ada damai dalam kita menghadapi setiap pergumulan dan masalah yang ada. Karena itu Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan menolong kami melalui sepanjang hari ini. Dan sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam kebenaran, sehingga kebenaran inilah yang memerdekakan kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ketiga, Alkitab mencatat seperti ini. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia. Jadi penulis Ibrani sedang mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita pun dulu pernah mengalami masa-masa itu. Kita pernah dulu mengalami masa-masa hancur, masa-masa hidup jauh dari Tuhan, masa-masa hidup liar, tidak mengenal kasih Tuhan. Dan kita hari ini boleh mengenal kasih Tuhan, kita boleh mengenal anugerah Tuhan, kita diselamatkan dalam kanun anugerahnya yang ajaib. Makanya penulis Ibrani mengatakan, ingatlah siapa diri kita. Kenapa kita perlu ingat? Agar kita sadar, saya hidup bukan karena kekuatan kemampuan saya. Saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Kenapa penulis Ibrani bilang ingatlah? Agar kita selalu teringat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kenapa penulis Ibrani bilang ingatlah akan orang-orang hukuman? Ingatlah orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena dulu kita melakukan hal yang sama. Kita mengalami hal yang sama. Bagaimana kita hidup jauh dari Tuhan. Kita sebagai orang-orang hukuman tidak mengenal kasih Tuhan. Akhirnya Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, ingatlah akan mereka. Dengan kata lain, ayo bantu mereka, ayo tolong mereka untuk mereka mengenal kasih Tuhan. Karena kita bisa melihat perbedaan bagaimana ketika kita hidup jauh dari Tuhan, di luar Tuhan, dan saat ini ketika kita hidup di dalam anugerahnya dan kasih setianya. Sungguh ada suatu perbedaan. Karena itu Alkitab mengatakan, ingatlah orang-orang hukuman ini, ingatlah setiap mereka yang diperlakukan sewenang-wenang. Maksudnya apa? Supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, saudara. Ada banyak orang susah menginjil, ada banyak orang susah untuk membawa kabar baik. Kenapa? Karena masih hidup egois, masih hidup hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Sehingga akhirnya tidak lagi memperhatikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk membawa Injil kabar sukacita, tapi hidup hanya untuk diri kita sendiri. Ya udah, yang penting saya tercukupi, makan, minum, ada kerja, ada damai. Tidak bisa, saudara. Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, yang kita kenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita nggak pernah mengingat akan hal ini, maka kita akan lupa bahwa kita diselamatkan. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan.
Betul, mungkin kita hidup saat ini sedang nyaman, tapi ingat bagaimana kita dulu. Bagaimana ada orang yang menginjil kita, ada orang yang mendoakan kita, ada orang yang terus bersyafaat buat kita. Bagaimana ada orang yang memperkenalkan kasih Kristus dalam hidup kita. Harusnya itu menjadi cambukan quote and quote dalam hidup kita untuk kita menyadari bahwa orang lain juga perlu kasih Tuhan. Bagaimana orang lain perlu kasih Tuhan? Ketika kita membawa itu kepada mereka. Karena kita mesti sadar, kita sudah diselamatkan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Karena itu bagikan juga kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Agar mereka juga boleh merasakan, menikmati kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya malam hari ini secara khusus Alkitab mengingatkan kita, jangan hidup egois lah. Jangan hidup hanya untuk diri kita sendiri. Rasul Paulus jelas katakan kok, hidup yang kuhidupi sekarang lagi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus dalam hidupku. Artinya apa? Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan akan saya lakukan. Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan, itu yang akan saya harus kerjakan. Kenapa? Karena saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Saya hidup sudah diselamatkan. Hidup saya milik Tuhan. Mati dan hidup saya milik Tuhan. Amin. Sehingga akhirnya kita mengerti kalau saya hidup anugerah Tuhan. Saya nggak boleh hidup egois. Saya harus belajar untuk mengingat bagaimana Tuhan selamatkan saya. Itu sebabnya saya harus mengingat juga bagaimana orang-orang hukuman, orang-orang yang di luar belum mengenal Tuhan, orang-orang yang masih mengalami kesusahan, orang-orang yang masih diperlakukan sewenang-wenang, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita dulu ada di sana. Sekarang posisi kita oleh karena anugerah Tuhan, kita menerima kebaikan Tuhan. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang mengerti bahwa yang Tuhan kehendaki ketika kita diselamatkan, stop hidup egois, stop hidup untuk diri sendiri. Ayo lihat sekeliling kita. Ayo belajar peka akan kuasa suara Roh Kudus yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Mungkin saudara bilang, tapi saya mau tolong apa pendeta buat mereka? Mungkin saya nggak bisa. Mungkin saudara bilang, saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa menyampaikan kabar baik. Saudara bisa lakukan apapun yang saudara bisa lakukan untuk membawa orang memuji Tuhan, untuk membawa orang memuliakan nama Tuhan. Saya tahu, saya percaya saudara pasti bisa. Yang jadi pertanyaan sekarang bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Kalau kita mau, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Kalau kita mau, Tuhan pasti tolong kita, mampukan kita. Karena itu ingatlah mereka orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dulu kita adalah orang-orang yang dihukum. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita menerima keselamatan. Karena itu kita tahu keselamatan ini juga harus kita bagikan buat orang lain. Kita nggak perlu paksa orang untuk masuk Kristen, saudara. Kita cuma menunjukkan bahwa kehidupan kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Tunjukkan aja, tunjukkan bahwa nilai-nilai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga mereka yang nanti akan memutuskan dengan karya Roh Kudus yang akan menolong mereka untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi bagian kita adalah ingatlah mereka. Kenapa kita perlu mengingat? Agar kita juga sadar bahwa mereka sama seperti kita dulu memerlukan kasih Tuhan. Kenapa kita perlu ingat mereka? Agar kita tidak lagi hidup egois hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, hidup sesuka-sukanya kita. Ingatlah, Tuhan sudah selamatkan kita. Bagian kita apa? Jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa mereka juga turut mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami ditegur, hari ini kami diingatkan untuk selalu mengingat akan orang-orang hukuman, karena kami sendiri dulu adalah orang-orang hukuman. Kami diingatkan untuk kami melihat, mengingat akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kami masih tinggal di dunia ini. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup egois. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup mementingkan diri kami sendiri, hanya untuk kami dan kami. Saya dan saya. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus jamah setiap kami. Sehingga akhirnya kami sadar kami adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa damai Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Sehingga melalui hidup kami ada banyak orang memuji-muji Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, perlengkapi hidup kami, sehingga hidup kami tetap terus mengingat akan apa yang terjadi
untuk membuat kami sadar bahwa kami hidup bukan seorang diri di muka bumi ini. Kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami ada untuk menjadi berkat. Kami hidup untuk membawa jiwa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.